Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sistem kontrol terprogram, di mana minggu lalu sudah saya berikan untuk latihan soal, dan kali ini kita akan coba bahas, tapi tidak semuanya. Untuk nomor 1 kemarin untuk memprogram sebuah eskalator, dan nomor 2 untuk pengisian sebuah tangki. Nah, di sini nomor 1 terdapat satu buah tombol start dan juga satu buah tombol emergency dan 2 buah sensor. Nah, sensor 1 fungsinya untuk mendeteksi orang yang akan naik, kemudian ketika dia mendeteksi maka eskalator akan bergerak dan lampu menyala. Ketika orang tersebut sudah sampai di ujung eskalator, kemudian terdeteksi oleh sensor 2, maka eskalator akan berhenti dan lampu mati. Di sini ada keterangan tambahan kemarin, namun selama sensor 1 masih mendeteksi orang, maka eskalator akan tetap bergerak dan lampu tetap menyala. Nah, ini kita abaikan saja, kita hapus supaya lebih mudah kalian membuatnya. Silakan dibuat, karena pada video kali ini saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu tentang mengenai penerapan di sebuah tangki menggunakan timer dan counter. Di sini kita menggunakan CX Programmer. Ya, kita new. Kita pilih PLC-nya. Kalau di sekolah kita kebanyakan jenis PLC-nya adalah CP1E. Kemudian settingnya, karena kita belum menggunakan PLC yang sesungguhnya, ini diabaikan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau program ke hardware yang sesungguhnya ini harus diperhatikan, karena kalau nggak sesuai, program nggak bisa di-download. Kita oke. Sudah ya, seperti ini. Kemudian kita baca ulang soalnya. Nomor 2, sebuah sistem pengisian tangki, ketika tombol start ditekan, maka pompa 1 menyala selama 5 detik. Setelah itu pompa 2 akan menyala selama 3 detik, berulang ke pompa 1 sampai 5 kali. Nah, di sini juga ada tombol stop untuk mematikan. Clue-nya adalah menggunakan 2 timer dan 1 counter. Kemudian biasakan kalian untuk membuat sebuah flowchart seperti ini ya. Di kertas boleh, ya kalian oret-oretan aja. Jadi ini sangat penting, apalagi bagi kalian seorang engineer, calon-calon engineer. Kalau membuat program atau membuat sebuah alat, itu perlu yang namanya flowchart, karena nanti kalian bisa tahu urutan programnya seperti apa, langkah-langkahnya, stepnya yang harus kalian lakukan dan harus nanti dibuat, serta nanti bisa melakukan analisis dari flowchart yang sudah kalian buat. Ini sangat penting. Kemudian kita langsung saja membuat tadi nomor 2, sistem pengisian tangki dengan timer dan counter. Kita buat tombol start. Saya rasa untuk shortcut kalian sudah tahu ya. Ini the new contact, terus new close contact, ini untuk OR, ini untuk not OR atau XOR, ini untuk vertikal, horizontal, penghubung, ini coil normally close, dan juga instruksi PLC seperti timer dan counter. Kita buat tombol start, kemudian 1 tombol stop ya, stop. Kemudian kita buat internal relay, kita gunakan alamat 200.00, kita beri nama K1. Kemudian kita harus kunci 200. Seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan aktivasi timernya.
Kita gunakan K1 untuk mengaktifkan. Timer kita tekan I, kemudian kita tulis tim, alamatnya, kemudian berapa lama, kita setting di 50 saja. Nah, jadi nanti ketika tombol start ini ditekan, maka K1 akan aktif, sehingga K1 nanti akan mengaktifkan timer ini. Kemudian timer kita hubungkan ke internal relay lagi. Caranya panggil new kontak, kemudian T0. Kita beri nama timer 1. Maka otomatis nanti sini timer 1, di sini juga akan muncul keterangan atau label timer 1. Setelah itu kita berikan internal relay 200.01 K2, kemudian K2 ini yang nanti akan memutus atau mematikan pompa 1, karena yang dimintakan tadi 5 detik, jadi bukan setelah 5 detik baru menyala, tapi setelah 5 detik nanti pompa 1 akan mati, kemudian pindah ke pompa 2. Jadi ketika tombol start ditekan, maka pompa 1 harus aktif. Kita bisa menggunakan K1 nya, K1 itu di alamat 200.00. K1 nanti akan mengaktifkan pompa 100.00. Nah, 100.00 ini alamat yang ada di hardware PLC. Jadi nanti bisa dihubungkan ke entah motor atau magnetic kontaktor lagi. Kalau 200 ini hanya ada di dalam internal PLC-nya aja. Kalau 100 itu nanti sesuai dengan alamat yang ada di hardware. Kalau mau menggunakan ke hardware yang sesungguhnya, kalian harus menggunakan alamat 100, atau kalian mau memakai output ini ke yang sesungguhnya, misalkan pompa atau lampu, nah ini harus menggunakan alamat yang sesuai dengan ada yang di hardware. Pompa 1, kemudian dia nanti mati ketika setelah 5 detik ya. Kita beri load node K2. Oke, sudah. Kemudian kita buat timer 2 nya. Nah, setelah ini timer 1 aktif, K2 aktif, maka dia juga harus mengaktifkan timer 2. Maka kita manfaatkan K2 tersebut 200.01, kemudian kita panggil timer, alamatnya harus berbeda ya, 001 selama 3 detik. Ini sebenarnya kalau 3 detik ya kalian harus memilih stick seperti ini, karena ini satuannya microsecond, jadi tapi nanti terlalu lama ya. Ini seperti ini saja. Oke, terus kita hubungkan, sudah. Kemudian nanti timer 2 akan mengaktifkan internal relay lagi atau internal coil 200.02 K3.
Jadi nanti ketika timer 2 aktif, maka K3 juga akan setelah 3 detik, maka K3 ini nanti akan aktif. Sudah seperti ini. Nah, fungsinya timer 2 ini untuk mematikan pompa 2. Jadi kita tetap berikan K1 karena nanti kita bisa lihat kalau kita tekan tombol emergency maka semua pompa akan mati. K1 ada di alamat 200. Nah, jadi biasakan kalian menggunakan internal relay seperti ini ya. Itu nanti bisa memudahkan kalian dalam membuat sebuah program. K1. Nah, karena K1 ini aktif terus, maka kita harus berikan tambahan, yaitu ini kan tadi pompa 2 aktif ketika setelah 5 detik, maka timer 1 ini digunakan untuk mematikan pompa 1, kemudian menghidupkan pompa 2. Kalau di sini K2 nya normally close, berarti di sini kita harus buat normally open. K2 seperti ini. Motor pompa 2 ada di rumah, kita berikan alamat 101 pompa 2. Ya, sudah seperti ini. Kita coba dulu. Run online simulator ini. Oke, sudah. Double klik. Dengan nilai 1. Nah, timer akan aktif. Di sini pompa 1 aktif. Nah, bisa dilihat ya. Nah, cuman di sini pompa 2 ini masih aktif karena tidak ada yang memutus sinyal dari sumber yang masuk ke pompa 2. Coba kita ulangi lagi. Nah, ini fungsinya tombol stop. Nah, maka semua mati. Timer ini akan mereset nilainya ketika sinyalnya diputus. Kalau selama sinyalnya masih aktif, maka dia juga akan aktif. Jadi kalau mau mengaktifkan lagi harus di reset. Caranya mereset yaitu memutus sinyalnya, kemudian memberikan sinyal kembali. Kita lihat. Nah, seperti ini. Tadi kan mati, kemudian nyala, dia menghitung lagi. Pompa 1 tadi menyala, sekarang pompa 2 menyala. Coba kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Perhatikan di pompa 1-nya dulu, dan nanti kita perhatikan di pompa 2. Pompa 1 akan langsung menyala, 5 detik, menyala, bergantian, sudah benar. Nah, tinggal mematikan pompa 2, kemudian mengembalikannya ke pompa 1 lagi. Caranya adalah kita harus memberikan atau mereset timer 1. Jadi kan timernya aktif terus karena K1 aktif. Jadi timernya belum ke reset, maka dia nggak menghitung ulang. Kita harus mereset, yaitu caranya dengan menggunakan K3. Jadi ketika ini aktif, nanti ini reset. Mungkin agak sedikit membingungkan ya, tapi nanti kalau kalian nyoba kemudian bisa memperhatikannya sendiri, nanti pasti saya yakin kalian bisa. Seperti ini.
fungsinya adalah untuk memutus ketika ini nanti aktif, ini nanti putus, akhirnya nilainya akan kembali seperti semula dan bisa mulai untuk menghitung lagi. Kalau sudah, ini sudah, ini juga sudah, kita coba run file lagi ya. Start, pompa 1 menyala, menghitung, ini mati, pompa 2 nyala. Nah, dia akan kembali ke awal karena K2 yang di sini ini kan aktif. Kemudian nah mati, ini juga mati karena ini putus. Lihat, nah ini putus. Ini sangat cepat ya, karena pergantiannya sangat cepat di sini di K3, jadi nggak ada di kelihatan, tapi nggak begitu kelihatan, tapi sebenarnya ini terputus ketika ini aktif. Seperti itu. Ini fungsinya untuk mereset timer. Nah, mereset dia menghitung ulang. Ini kan aktifnya karena ini, jadi ini sudah on off karena ini, jadi dia sudah otomatis ke reset, jadi tidak perlu ditambahkan kontak NOR NC seperti ini lagi. Sudah benar ya, sudah bergantian, tapi belum selesai. Kita butuh counter untuk menghitung bahwa ini sudah berjalan, siklus ini sudah berjalan 5 kali, kemudian nanti berhenti ya. Caranya kita gunakan instruksi counter. Nah, ini tadi adalah contoh penerapan atau penggunaan instruksi dari timer yang ada di PLC. Penggunaannya sangat banyak sekali timer ini dan juga counter, apalagi di dunia industri sangat banyak. Nah, sekarang kita akan langsung menggunakan yang counter, jadi kalian langsung belajar cara menggunakan timer dan counter dalam satu program. Nah, ini untuk mengaktifkan counter, maka kita harus menggunakan instruksi yang terakhir. Instruksi yang terakhir adalah bisa menggunakan pompa 2 atau bisa menggunakan juga K3 ini. Nah, saya memilih untuk menggunakan K3 karena ya fungsinya ini adalah seperti relay atau kontaktor ya. Kalau misalkan saya menggunakan ini kan output. Nah, bedanya seperti itu. Kita gunakan K3 buat kontak 200.02. K3. Nah, kita panggil CNT. Kalau mau cepat bisa juga sebenarnya. Kalian pencet I terus CNT. Untuk memberikan alamat counter ini harus berbeda dengan timer dan instruksi yang lain, karena di sini kita sudah gunakan alamat timernya 0 dan 1, maka kita harus berikan alamat 2. Kalau instruksinya alamatnya sama nanti maka ketika alamatnya sama, yang aktif nanti dia juga akan ikut aktif, maka harus diberikan alamat yang berbeda. Dan pagar kita isikan 5 kali. Oke. Ada 2 di sini. Ini yang untuk mengaktifkannya atau men-trigger counter ini. Yang bawah ini untuk mereset counternya. Jadi berbeda ya. Kalau timer tadi kan on nyala, off reset. Kemudian on lagi dia akan menghitung lagi. Off maka dia akan reset lagi. Nah, kalau timer ada 2. Yang satu ini untuk menghitung, men-trigger, kemudian nanti dia menghitung, kemudian yang bawahnya ini untuk reset. Kita hubungkan K3, jadi nanti ketika K3 aktif maka dia akan menghitung 1,
Nah, untuk counter ini aktivasinya adalah dengan on off. Jadi satu kali on off itu dihitung 1, tapi kalau on terus itu juga tetap dihitung 1. Kalau 2 kali on off, misalkan on off dan on off lagi, itu berarti 2. Begitu ya. Kalau on terus itu tetap dihitung 1. Kita buat resetnya, kita buat dengan tombol start aja ya. Atau kalau misalkan mau ditambahkan itu pun juga nggak apa-apa, tapi kalau menggunakan tombol start untuk lebih mudah kita pakai tombol yang lain supaya nggak bingung nanti. 0002 reset gabungan. Nah, ini fungsinya untuk mereset supaya sistem ini bisa berulang atau sekuensial. Kemudian fungsinya ini otomatis untuk memutus aliran supaya pompa ini mati, berhenti semua ya. Jadi supaya sistemnya berhenti, tapi nanti ketika di reset dia akan mengulang lagi dari pompa 1, timer 1, seperti itu. Kita panggil kontaknya C002. Kita beri nama counter. Otomatis di sini akan counter karena alamatnya sama. Oke, kita akan mengaktifkan internal relay lagi ya. 203 K4. Karena ini fungsinya untuk memutus aliran, maka kita berikan di timer 1 203 dan juga di pompa 1. Kita coba ya, apakah sudah benar. Tombol start, pompa 1 menyala, pompa 2 aktif. Nah, kita lihat sini dia angkanya menurun. Nah, turun 4. Nah, nanti ketika ini aktif dia turun lagi. Tiga kali. Empat, satu lagi ya, harusnya satu lagi nanti dia berhenti. Nah, berhenti kan? Di sini timernya mati, di sini juga mati. Kalau misalkan K4-nya tidak kita taruh sini, nanti karena ini masih ada sinyal, maka nanti timernya akan tetap menghitung. Kalau ini menghitung, nanti dia akan berlanjut ke timer 2. Kalau ini aktif, otomatis kan nanti yang di sini aktif K2-nya. Maka nanti pompa 2 aktif, maka kita juga harus berikan NC dari counter yang ada di sini supaya timernya mati, pompanya juga mati. Kalau mau mengaktifkan lagi, kita berikan sinyal di reset. Nah, sudah jalan lagi ya. Tapi jangan lupa kalau misalkan di simulasi seperti ini harus dimatikan. Kalau enggak, ya dia akan mereset terus. Dia enggak berkurang kan nilainya, tetap 5. Dia harus dimatikan dulu. Kalau pakai hardware yang beneran, kita bisa pakai push button aja. Karena kalau push button kan dia enggak ngunci. Kalau ini kan dia ngunci, jadi reset terus. Nah, di sini K3-nya bisa kita lihat on off, dia menghitung sampai 5 kali. Kemudian nanti akan mematikan timer dan pompa. Seperti itu program dari
pengisian sebuah tangki, contoh dari penerapan pemrograman PLC menggunakan timer dan counter. Semoga dengan penjelasan ini dapat dipahami sehingga kalian mengerti bagaimana caranya menggunakan timer dan juga counter, karena ini sangat penting sekali. Ini nanti mungkin akan sangat sering digunakan, apalagi timer ini. Jadi silakan dipelajari, diterapkan masing-masing, kemudian dikerjakan tugasnya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.